Halo semuanya, akhirnya kesampaian juga nih bikin roti ini. Ini tuh roti jadul, tapi kembali ngetren berapa bulan terakhir. Pasti udah tahu kan, ini tuh roti sisir. Sebenarnya ini video yang udah cukup lama, tapi baru sempat ngedit nih. Sorry banget ya. Nih kelihatan kan penampakannya rotinya bener-bener soft banget. Dan ini sih bener-bener kalian wajib cobain. Ini resep buat 2 roti sisir ya. Jadi kalau kamu mau bikin satu, tinggal dikurangin sekitar setengah atau seperempatnya lah kira-kira. Nah ini pertama-tama aku bikin biangnya. Oh iya, untuk resepnya ada di description box juga. Jadi kalau nggak bisa di screen capture, tinggal nyontek di description boxnya ya. Di sini aku pakai air hangat ya, tapi jangan terlalu panas biar raginya nggak mati. Nah diaduk-aduk kayak gini. Setelah diaduk tercampur menjadi rata, kita tinggal wrap atau kita tutup dengan kain juga bisa sih. Tutup kayak gini selama kurang lebih 1 jam hingga dia bakal menjadi kayak biang gitu. Kalau ditarik-tarik kayak berjaring kayak gitu guys. Tapi aku lebih saranin pakai ini aja deh, wrap kayak gini karena lebih bersih juga dan lebih mudah aja sih kelihatan kalau dia tuh ngembang atau enggak. Nah kayak gini nih, udah ngembang kan, kelihatan kan berubah menjadi 2 kali lipat dari adonan yang pertama. Nah setelah itu kita tinggal bikin adonan buat rotinya. Di sini resepnya aku tulis juga di description box, jadi nggak perlu di screen capture, tinggal lihat di bawah. Ini pertama-tama dimasukin semuanya kecuali mentega. Jadi semuanya diaduk rata. Aku di sini pakai mixer ya. Kalau kalian nggak punya mixer, bisa diulenin sendiri juga. Cuma kalau diulenin ini cukup lama sih karena kita harus membuat dia window pan. Jadi butuh sekitar 30 menit sampai 1 jam buat ngulenin pakai tangan. Soalnya ini pembuatan roti ya guys. Di sini pakai kuning telur aja ya. Jadi putihnya dipisahkan, bisa dibuat dadar, disimpan aja. Di sini aku pakai susu juga, tapi kalau kalian nggak punya susu cair bisa dibikin dengan susu bubuk yang dicairkan atau diganti dengan air dengan komposisi yang sama. Nah di sini aku pakai mixer dari Mito. Ini mixernya aku pakai speed 5, jadi speednya lumayan kenceng. Kurang lebih sekitar setengah jam juga sih buat membuat dia menjadi kalis. Setelah tercampur rata, kita tinggal tambahkan mentega. Kenapa menteganya terakhir? Soalnya ini aku mau lihat dulu komposisi dia apakah adonannya cukup atau enggak gitu loh. Kalau misalnya terlalu encer kan bakal susah banget window pan. Jadi terakhir aja dimasukin menteganya ya. Setelah itu baru kita campurkan biangnya. Ini biang tadi baru dicampur biar dia menjadi rata lalu menjadi window pan ya guys. Proses window pan ini memang cukup lama. Window pan itu bisa dilihat kalau kalian setelah tercampur rata itu ambil bagian tengahnya lalu ditarik, kalau nggak berlubang atau nggak lengket lagi itu udah namanya window pan sih. Oh iya, di sini aku campurkan garam sedikit ya, biar rasanya tuh lebih gurih-gurih gitu aja sih rotinya. Karena kebanyakan ternyata roti tuh pakai garam, ternyata aku juga baru tahu. Nah ini posisi dia udah window pan, kelihatan kan? Dia udah bisa ditarik tanpa ada lubang dan udah nggak lengket lagi di tangan. Sekarang kita tinggal ngadonin atau bentuk rotinya. Di sini aku pakai alasnya, aku kasih minyak ya biar nggak lengket. Nah setelah itu aku timbang adonan ini kira-kira berapa, karena aku bakal bagi menjadi beberapa bagian. Tapi setelah aku lihat-lihat ternyata rata-rata dari resep-resep orang lain juga kira-kira sekitar 30 gram sih untuk satu sisi roti sisirnya. Nah ini 30 gramnya ini tinggal dipakai rolling pin biar dia menjadi bulat kayak gini, ngelingkar. Udah gitu tinggal udah begini tinggal kita satuin lagi kayak gini nih, kayak pisang sih kalau aku bilang, atau seperti pancake kayak gitu. Baru kita susun di loyang. Oh ya, di sini aku nggak punya loyang roti sisirnya. Kalian bakal lihat perbedaan kalau pakai loyang atau enggak sih.
Nah, ini diulenin atau dibentuk sampai habis ya. Ini buat 2 ya, 2 loyang. Jadi kalau bikin sekaligus aja lah gitu. Lagian juga ini tahan sampai 3 hari tanpa masuk kulkas, walaupun tanpa pengawet ini tahan banget. Jadi aku langsung bikin 2 roti sisir, karena 1 roti sisir aja tuh buat 3 orang tuh ternyata cepet banget habisnya. Dan ini beneran enak, super enak banget. Kalian wajib cobain resep ini, dan aku bilang ini anti gagal. Nah, kayak gini disusun. Awalnya kan kelihatan gak besar. Setelah itu kan, setelah aku selesai ngulenin, dia jadi begini nih. Dia ngembang tuh. Kasih space ya sama bagian ujungnya, bagian samping-sampingnya. Setelah itu kita tinggal diamkan. Tutup pakai kain yang bersih. Sini aku diamkan sekitar 15 menit. Tada! Lihat tuh kan. Udah ngembang dan udah rata kan. Tinggal kita olesin kuning telur di bagian atasnya. Nah, ini aku olesin kuning telur. Setelah diolesin kuning telur, siap dipanggang. Di sini manggangnya 180 derajat, api atas bawah, dan sekitar 20 menitan. Jadi bisa di 20 menit dulu dicoba. Kalau memang kurang, tinggal ditambahin 5 menit lagi. Di sini aku pakai ovennya juga dari Mito. Ini ovennya murah, tapi kualitasnya bagus juga. Nah, setelah 20 menit udah jadi nih. Tinggal dikeluarkan dari oven. Tada! Ini masih panas banget tapi wangi banget. Nah, kelihatan kan? Ini kan aku nggak pakai loyang khusus roti sisir, jadi mungkin warnanya kurang merata karena ketutup ya. Dan juga pas pengolesan telurnya kurang merata sepertinya. Di bagian atasnya ini aku pakai butter yang dicairkan biar ada rasa asin-asin kayak gitu, kayak beli roti di toko roti. Tada, ini udah jadi. Tinggal disajikan buat sarapan atau buat keluarga. Ini asli wangi banget dan kelihatannya tuh kayak bantet gitu kan. Padahal ketika disobek ini super fluffy dan lembutnya lembut banget. Bahkan kepikiran kenapa nggak bikin roti setiap hari, cuma males aja sih. Tuh kelihatan kan? Lihat ya sobekannya. Oh my goodness, bener-bener dia berjaring banget. Ini karena panas jadi bener-bener hati-hati banget. Tuh lihat kan, sumpah ini enak banget dan gak kalah sama beli di bakery. Kalian wajib cobain resep ini kalau mau coba. Selamat